Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi ya Pak Bu. Perkenalkan nama saya Bunda Indonesia, saya dari mahasiswa Untri dan juga Keperawatan. Nah, di sini akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Sesuai kontrak yang kemarin ya Pak. Bapak tahu nggak apa itu dong? Tapi kalau bisa. Diabetes adalah sejenis penyakit Tapi nggak belakang. kencing manis karena kebanyakan mengonsumsi gula. Itu diabetesnya. Tahunya paling penyakit gula ya Pak, Ya, kayak kencing manis. itu Kamu apa? namanya diabetes. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kelihatan di mana muka. kadar glukosa di Masuk dalam ke muka darah ini. tinggi karena tubuh Tadi ngadap sini tidak dapat ya. menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Nah, insulin itu sendiri yaitu hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi. Jadi apabila terjadi gangguan pada insulin, maka seseorang itu beresiko tinggi diabetes yang Karena gula diabetes. darahnya. Kemudian betul diabetes ada berapa macam? Di sini ada di gambar ini ada tipe 1 sama tipe 2. Nah, tipe 1-nya itu di mana kadar gula dalam darah itu meningkat dari batas normal. Kemudian itu diakibatkan oleh tubuh yang tidak mampu menghasilkan hormon insulin tersebut. Biasanya itu terjadi pada usia remaja atau kanak-kanak. Dan pada tipe 2 sama kadar gula darah tinggi dan biasanya itu terdeteksi pada usia di atas 30 ke atas. Nah, karena bisa disebabkan itu karena gaya hidupnya yang tidak terkontrol, misalnya dari makanan atau gula darah. Pola hidup. Pola hidup. Pola hidup. Gulanya yang tinggi. Pola hidup. Kayak itu papanya. Kemudian faktor-faktor diabetes mellitus. Nah, di sini ada keturunan. Di keluarga Bapak ada yang terkena DM? Ada. Dari ibu. Dari ibu. Jadi dari faktor keturunan ini bisa menjadi pencetus Bapak kena diabetes karena ada sekitar 40% bibit gulanya. Nah, kemudian Bapak itu bisa mengontrolnya dengan kayak berolahraga, Pola makan. Yang kedua, faktor kedua yaitu berat badan ya Pak. Nah, kemarin udah dicek, Bapak kan 75. Nah, BB-nya tingginya itu 170. 175. 75. Berarti 90. Nah, dihitung IMT-nya. IMT itu indeks massa tubuh. Massa tubuh kita normal. Nah, cara ngitungnya itu mengetahui IMT itu dari berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan lagi. Jadi ketemunya kemarin tuh 90 dibagi 174 Dikali 174 lagi ya. Nah, itu dipersenin jadi kemarin 29,3. Nah, itu IMT normalnya itu dari 18 sampai 18,5 sampai 25%. Nah, Bapak itu hasilnya itu 29,3. Jadi lebih dari normal. Jadi termasuk obesitas. Jadi Bapak bisa Bapak bisa di sini mengurangi berat badan. Nah, kemudian faktor yang ketiga, olahraga. Bapak sering olahraga sih? Kadang-kadang ikut senam apa gimana? Enggak, biasa olahraga lari aja, jalan kecil. Itu bisa mengurangi berat badan. Kemudian merokok tidak Pak? Enggak. Berhenti 2 tahun. Nah, kenapa dilarang merokok? Karena di dalam rokok itu terkandung bahan kimia yang disebut nikotin, jadi dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Pas gak rokok ya?
Nah, jenis-jenis pemeriksaan gula darah ada GDS. GDS apa? Gula darah sewaktu. Dan GDP gula darah puasa. Dan HbA1c. Nilai normal gula darah puasa yaitu kurang dari 120 mg/dl. Gula darah sewaktu kurang dari 200 mg/dl. Berarti saya gula darah puasa kan? Makan. Tadi Sewaktu. Kan nggak belum makan. Udah makan. Nah, kemudian ada HbA1c kurang dari 5,7%. Kemudian ada gejala diabetes mellitus. Bapak sebelumnya pernah kencing kan, sering kencing, kemudian Tidurnya terganggu. Sulit tidur. kemudian cepet lelah nggak Pak? Haus Haus. gitu. Nggak ada luka kan nih Pak? Terus kemudian ke komplikasi diabetes. Nah, ada berapa macam komplikasi dalam gambar ini. Nah, misalnya itu pada hipertensi. Bapak tahu hipertensi? Tahu. Darah tinggi. Darah tinggi itu. Nah, tekanan darah tinggi itu mempengaruhi insulin pada pankreas Bapak. Kemudian itu karena meningkatnya Insulin. insulin tahu Kak? Hormon yang Hormon tuh yang mengatur denyut jantung. Kemudian ada mental yaitu kayak bapak itu sulit tidur kan. Nah, kemudian ada perasaan yang berubah-ubah, mood. Kemudian ada merasa bapak cemas, Halusinasi. kemudian depresi gitu. Semua kamu tuh ya yang dirasain. Kemudian ke jantung. Nah, diabetes itu bisa memicu ke jantung karena gula darahnya itu bisa menyebabkan serangan jantung karena berlebih di dalam darah, jadi bisa merusak pembuluh darahnya. Kemudian pada ginjal, yaitu bisa menyebabkan kerusakan ginjal karena gula darahnya yang tinggi, berlebih. Nah, dalam medis itu kalau biasanya disebut nefropati diabetik. Nah, ini pada mata bapak Hampir ke mata. mengalami kayak kebutaan. Nah, itu bisa karena Rabun. ini kadar gula yang tinggi, jadi akhirnya menyebabkan kerusakan misalnya pada retina mata. Nah, itu tuh jaringan yang sensitif banget dengan cahaya. Kemudian pada gigi dan mulut. Kemudian pengidap diabetes itu rentan banget pada sakit gigi karena gula darah yang tinggi. Kemudian pada kemarin ya sering itu. Kemudian pada kulit. Nah, kulit kering dan mudah luka. Nah, biasanya itu pada kaki, Pak. Pada kaki itu rentan banget. Biasanya itu kerusakan pembuluh darahnya dan sarafnya, sehingga aliran pada kaki itu terbatas. Kemudian komplikasi yang saraf, kesemutan, mati rasa, sakit saat berjalan. Nah, muncul nyeri nggak Pak? Muncul nyeri rasanya. Iya, Kesemutan gitu kayak nyeret gitu. Ini mau berdiri. Kebas mati rasa. Iya. Enggak. Cuma semutannya ya. Kemudian ke ini Pak, ke mata. Jadi kalau ada luka Jadi ngerinya. Ini kalau yang mana? Nah, ini ada sebagai cemilan bagi penderita diabetes. Ya, enak-enak tuh ya. Udah ditonton belum? Makan-makannya. Ini yang harus dimakan apa? Nah, telur rebus nanti menurunkan gula darah puasa. Kemudian Buncis, kacang, adman, apa tuh, terus alpukat boleh. Nanti Mbak main praktekin deh. sumber karbohidrat yang dibatasi, nasi dibatasi ya Pak? Ya, nasi panas apa lagi? Nasi yang putih itu dibatasi. Kemudian ada apa lagi? Singkong.
nasi, bubur, roti, ini kentang. Ini nggak Nanas boleh ya? itu Yang jangan ya, dibatasi. nanas, mangga, malah yang nggak boleh. Ini Nangka, kentang, masam. singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, jagung, jagung nggak boleh Bu. Talas. Jadi kalau sumber protein hewani, ayamnya tanpa kulit. Makaroni. Sumber protein hewani itu yang nggak boleh. Dianjurkan ini. Udah Iya, juga ganjil ayam banget. tanpa kulit, ikan telur. Ikan telur enggak. Telur, daging tidak berlemak. Nanti kan nyari penyuluhan jantung penyuluhan. Daging yang berlemak apa? Ayam boiler. Yang tidak berlemak itu kan itu berlemak. Oh, daging yang tidak berlemak itu ikan. Ikan. Oh, daging. Daging yang tidak berlemak, Daging daging sapi. ya, berlemak kan daging sapi. Daging. Lanjut. Terus. Kemudian Lanjut. Pak. Di abon tuh. Kamu suruh makan abon terus abon nggak boleh. Itu yang dihindari keju, abon, dendeng, susu, full cream. Bobolan yang manis banget durian. Oh, nangka. Jangan ya. Dari ibu aja yang Nangka makan. mah nggak pernah. Betul ya Yang kan? mengandung alkohol gitu. Gula-gula tuh, gula merah, gula batu, makanan minuman yang bersoda tidak boleh. Alkohol, Ya. Lanjut. gula pasir. Udah susu Bu. Oke. Boleh saya bertanya, Mbak? Ya, sebelumnya Mbak, terima kasih atas penyuluhannya. Terima kasih atas penyuluhannya. Karena suami saya terkena diabetes dan insya Allah saya untuk menghindari semua pantangannya. Dan ada satu pertanyaan yang saya pertanyakan. Apakah perbedaan kalau orang awam seperti kami ini, tahunya itu kan diabetes ada dua macam, yaitu diabetes kering dan diabetes basah. Itu perbedaan kalau dari kedokteran itu apa? Tolong dijelaskan dari Mbaknya. Ayo, boleh. Kalau diabetes kering sama basah. Ya. Nah kalau tahunya ya Bu sih kalau saya Ya. itu kalau kering Ya itu tadi kan ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau orang awam kayak kami ini setahunya kan